Cerita kali ini gue mau bawain cerita dari pacara sahabat gue. Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal di Semarang. Namanya kita sebut aja Naufal ya. Jadi waktu itu Naufal masuk ke kampus ini sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang. Naufal tuh dapat info kosan ini dari teman-teman seangkatannya yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh Naufal dapat kamar terakhir di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh Naufal gak pernah ngerasa ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moibi. Sampai akhirnya ada satu kejadian aneh yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari Naufal tuh selalu dengerin lagu lewat speaker kecil punya dia. Karena ya buat nemenin dia nugas dan ngisi kekosongan juga. Nah suatu ketika sekitar jam 11 malam dia tuh lagi dengerin lagu. Kan pakai bluetooth yang nyambung dari HP ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya kayak pindah ke HP lain yang connect ke speakernya. Dan yang ke play tuh lagu-lagu Jawa kayak suara sinden gitu Moibi. Tapi di situ Naufal tuh masih nganggap itu mungkin orang iseng. Dan dia juga gak takut. Jadi dia cuek aja langsung di disconnect sama dia buat dikonekin lagi ke HP-nya dia. Tapi sejam kemudian bluetoothnya tuh keganti lagi dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah ke teman-temannya dia tuh. Terus dia bilang ke teman-temannya buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi teman-temannya di situ tuh bingung banget karena yang nggak ada yang isengin dia dan ngekonekin ke bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya. Karena dia udah males digangguin, jadi dia udah gak pakai speaker untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi dia mutusin buat tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget di situ. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh dengar ada suara perempuan, tapi jauh banget suaranya, kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirauin, dia tetap berusaha tidur. Nah tapi makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal, Moibi. Udah bukan senandung lagi, tapi nyinden Jawa. Oh, di kosan dia tuh campur atau cowok-cowok doang? Cowok-cowok doang, Moi. Akhirnya Naufal langsung loncat dari tempat tidur, terus ngajak temen di kamar sebelahnya tuh buat keluar dari kosannya. Karena bingung mau kemana, Naufal akhirnya ngajak temennya, namanya Bintang, untuk ke Burjo. Burjo tuh kayak warung Indo gitu yang jualan mie, nasi telur. Dan biasanya kalau di Semarang tuh yang jualan Burjo selalu orang Kuningan, Jawa Barat. Nah ternyata si Naufal tuh udah lumayan sering hitungannya ke Burjo ini. Jadi dia sampai udah kenal sama AA yang jaga Burjo itu. Yang jaga ada 2 orang, namanya Maman sama Asep. Jadi pas Naufal sama Bintang sampai di Burjo ini tuh mereka nyium wangi melati yang nyengat banget gitu. Nah tapi penjaga Burjo sampai pengunjung yang lain yang ada di sana tuh nggak ada yang komentar sama wangi ini. Karena ngeliat sekitar pada biasa aja, jadi Naufal lanjut makan di situ sama Bintang. Si Bintang nyium nggak? Nyium juga, Moy. Terus sambil nyeritain lah si Naufal sama Bintang, dia cerita apa yang dialamin tadi di kamar kosannya. Pas denger itu juga Bintang tuh sampai kaget gitu lah ke Naufal. Terus Naufal juga bilang akhirnya mau nginep di kamar Bintang aja malam itu. Akhirnya mereka baliklah ke kosan sekitar jam 3 pagi. Dan Naufal langsung tidur di kamarnya Bintang. Nah posisinya di sini tuh Naufal akhirnya nginep terus nih di kamarnya Bintang. Jadi kosannya udah aman karena nggak ada gangguan lagi. Seminggu kemudian karena Naufal ngerasa udah nggak takut, jadi dia pindah lagi lah ke kamarnya. Karena dia tuh mau nugas dan perlu ketenangan juga buat tugas. Terus karena dia males banget, akhirnya si Naufal nih ngumpulin mood dulu. Dia leha-leha dulu, main HP. Tapi posisi laptopnya tuh di depan dia kebuka, di kasurnya. Nah, di laptopnya juga baru ada tulisan pendahuluan. Terus sejam kemudian kayak sekitar jam 10 malam, Naufal mau ngelanjutin lagi nih bikin tugasnya. Pas dia balik ke laptop, sumpah lo tau gak? Naufal bilang katanya tulisan pendahuluannya tuh keganti jadi Penda Naufal Huluan. Hah? Jadi kayak ada ketikan nama Naufal di tengah-tengah pendahuluan yang mulai Nah di situ Naufal tuh kaget banget bener-bener karena dia ngerasa dia inget banget lah kalau dia tuh baru nulis pendahuluan doang di situ. Bahkan yang biasanya naruh nama sama nim aja tuh belum ditulis sama si Naufal. Langsung lah akhirnya dia bawa laptopnya ke sebelah ke kamarnya Bintang. Terus dia bilang ke Bintang, kayak berusaha ngeyakinin Bintang kalau kamarnya dia tuh bener-bener dihantuin. Akhirnya Bintang nyuruh Naufal buat tidur di kamar Bintang dulu lah, jangan balik-balik dulu ke kamar dia. Dan di situ Naufal juga setuju sama Bintang. Akhirnya sekarang tuh posisinya Naufal udah nginep lah di kamar Bintang. Terus besok malamnya
Noval malam-malam tuh lapar dan mau makan ke burjo ini. Tapi burjonya ini tutup. Di malam-malam berikutnya pas Noval mau kesana pun tutup terus Moebi. Ada kali seminggu itu tempat tuh tutup. Padahal biasanya tuh selalu buka. Terus akhirnya singkat cerita, Noval tuh gak sengaja ketemu sama salah satu penjaga burjo ini yang namanya Maman. Ditanyalah sama Noval kenapa tutup terus burjonya. Terus dijawab sama Maman, iya si Asep lagi sakit soalnya lagi berobat sama orang pintar. Ngedengar itu Noval tuh bingung, kayak kaget gitu loh, kok berobatnya malah sama orang pintar ya daripada ke klinik atau dokter. Terus singkat cerita burjonya ini tuh buka lagi. Noval baliklah makan ke situ lagi setiap malam. Tapi di situ Noval tuh ngerasa ada yang aneh. Si penjaga yang sakit kemarin tuh Noval ngeliatnya dia kayak masih sakit gitu, kayak pucet terus tatapannya kosong. Tapi di situ Noval masih tetap makan lah dengan wangi melati yang hangat itu. Oh, wangi melati masih ada? Selalu ada Bi, setiap dia makan di situ. Terus. Karena udah berhari-hari si Noval ngeliat si Asep yang jadi aneh dan gak kayak biasanya, nanyalah dia ke penjaga kosannya. Kenapa nanya ke penjaga kosannya? Karena jarak dari kosan ke burjo itu tuh deket banget. Dan penjaga kosannya juga udah kenal dekat sama orang-orang burjo itu. Akhirnya Noval nanya, Pak, si Asep burjo sakit apa sih sebenarnya? Terus dijawab sama penjaga kosannya ini, katanya Asep kayak dirasukin gitu loh Moebi. Jadi burjo tempat Noval makan selama ini tuh ternyata di bawahnya itu tuh tanah kuburan. Wow. Makanya kenapa ada wangi melati yang senyengat itu. Dan emang kata Noval, si burjo ini tuh gak pakai lantai bawahnya, jadi langsung tanah gitu loh. Nah si penjaga kosannya ini tuh tahu info itu tuh dari Maman. Ternyata diem-diem Maman tuh juga ke orang pintar, karena dia tuh lama-lama curiga sama penyakitnya Asep. Dan pas dia tanya orang pintar itu, orang pintarnya itu tuh nyuruh ngegali tanah itu, tapi tanpa sepengetahuan si Asep yang lagi sakit. Dan pas digali sama penjaganya, bener-bener banyak tali pocong, ada kain kafan, tapi tuh nggak ada tanda-tanda mayat di dalam tanah itu. Pas Maman lagi kaget ngeliat tali pocong, tiba-tiba si Asep tuh keluar dari ruangan burjo itu, kayak ruangan tempat mereka istirahat di burjo itu. Cuma pas dipikir-pikir lagi sama Maman, Asep tuh masih di Kuningan, masih berobat. Nah terus Moebi, pas Maman udah mulai sadar, tiba-tiba Asep tuh berubah jadi pocong yang ngeliatin Maman. Di situ Maman kaget banget, terus langsung kabur keluarlah dari burjo ini. Bahkan saking takutnya, Maman gak balik-balik lagi ke burjo ini. Dia sampai pergi ke Kuningan buat nyamperin orang pinter tempat Asep dirawat. Langsung tuh hari itu juga? Langsung Bi. Dan ternyata kata orang pinternya ini tuh Asep lagi dirasukin sama perempuan yang dikubur di bawah tanah itu. Jadi dia sebenarnya gak suka kalau makam dia tuh ditiban dan dijadiin tempat jualan. Dan kayaknya ya ada hubungannya juga nih sosok perempuan yang gangguin Noval di kamar kosannya sama yang di burjo itu. Karena kosannya kan deket banget sama burjonya. Dan Noval juga sering banget kan kesana. Jadi ya mungkin kena impactnya kali ya. Sebenarnya Noval nggak tahu apaan kan? Nggak tahu sama sekali Moy. Tapi dia diganggu sama si sosok cewek itu. Iya. Kasian banget ya Maman sama Asep. Menurut gue sih emang mereka nggak tahu nggak sih kalau misalkan si tempat mereka buka usaha warmindo atau burjo tuh emang ada tanah kuburan di bawahnya. Karena kalau mereka tahu, harusnya mereka nggak buka di situ dong. Iya bener juga sih Bi. Soalnya gue sempat nanya juga tuh ke temen gue nih, kenapa mereka buka di situ dan kenapa mereka nggak tahu. Jadi tuh kenapa mereka buka di situ karena disewain murah sama pemiliknya. Dan yang gak jarang juga gak sih untuk buka usaha ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin salah satunya ada tali pocong di bawah tanah itu. Bisa juga sih. Ya karena menurut gua si karyawan burjo itu jadi tumbalnya. Iya bener sih, bener. Mereka nggak tahu kan ada kayak gini-ginian. Iya. Jadi cerita ini gue dapet dari nyokap gue sendiri. Kebetulan dia tuh dulu pramugari Garuda. Sebenarnya ada banyak cerita, bahkan hal mistis yang pernah terjadi sama dia. Tapi ada salah satu cerita yang menurut gue lumayan serem. Jadi sekitar tahun 2008 nyokap gue dapat flight dari Jakarta ke Tokyo. Karena ke Tokyo termasuk long flight, jadi pada saat itu mereka naik pesawat Boeing 747 seri 400. Itu tuh jenis pesawat tingkat yang ada 2 lantai dan bisa nampung sekitar 400-an penumpang. Untuk pesawatnya sendiri di bagian bawah tuh dari nomor 1 sampai 12 tuh business class.
Sisanya ke belakang economy class. Waktu itu nyokap gue kebagian di bagian bawah business class, bareng sama 2 temennya. Namanya sebut aja Rita sama Nia. Sebelum pesawat take off sekitar jam 9 malam, mereka tuh ngitung jumlah penumpang dulu kan. Akhirnya dihitung lah sama Rita. Di bagian bisnis, adultnya ada 35, child 4, baby 1. Jadi totalnya ada 41 penumpang. Tapi kata Nia tuh salah, totalnya tuh penumpang ada 40 pas. Akhirnya dihitung lagi, dicocokin sama manifest penumpang. Terus pas dihitung lagi tuh hasilnya tetap sama, 41 penumpang. Padahal di manifestnya cuma 40 penumpang. Jadi secara data maksudnya penumpangnya harusnya ada 40, tapi pas dihitung realnya 41. Iya bener Bi, Lebih 1 penumpang gitu. lebih 1 penumpang. Wow, oke. Nah karena Rita udah yakin bener, Rita ngomong ke Nia, kok gue udah 2 kali ngitung tetap 41 sih, padahal kan 40. Akhirnya nyokap gue bilang, ya udah nggak apa-apa, ini gue udah hitung boarding passnya 40 penumpang kok. Akhirnya beres ngitung, gak lama pesawatnya tuh take off. 2 jam pesawatnya terbang, nyampe di Bali transit dulu, baru lanjut ke Tokyo. Pas udah selesai transit dan lain-lain, mereka tetap pakai pesawat yang sama, terus berangkat ke Tokyo sekitar 7 jam perjalanan. Nah pas jam 12 malam, pesawatnya tuh take off ke Tokyo. Karena udah malam, jadi lampunya mati kan. Udah tuh nyokap gue, Rita sama Nia duduk di jump seat sambil merem-merem juga. Tapi mereka tuh kaget, karena tiba-tiba Nia tuh ngomong ke nyokap gue, Mbak, jangan gerak kemana-mana ya. Terus bingung lah nyokap gue nanya, kenapa emangnya nih? Dibisikin pelan-pelan sama Nia, itu di sebelah Mbak ada bapak-bapak, tapi kayak genderuwo. Nyokap gue kaget lah. Terus Nia lanjut nanya, Mbak lagi datang bulan ya? Terus nyokap gue bilang, iya lagi. Tapi mereka gak ngambil pusing selama gak diganggu, jadi ngerasa aman-aman aja. Nah mereka berdua, nyokap gue sama Rita tuh kan gak bisa ngeliat, jadi yang bisa ngeliat tuh cuma Nia. Terus tiba-tiba dari belakang ada satu pramugari nyamperin nyokap gue. Terus dia ngomong, Mbak ikut ke belakang sebentar yuk. Pas nyokap gue ikut ke belakang, jadi nyokap gue sama satu pramugari ini tuh jalan lewatin economy class ke arah pantry tempat pramugari-pramugari tuh duduk. Nah jadi dari jauh tuh nyokap gue denger ada bunyi suara alarm di toilet belakang. Biasanya tuh bunyi karena ada asap rokok. Terus si pramugari satu ini tuh bilang, kayaknya ada yang ngerokok deh Mbak di toilet. Minta tolong ditegur Mbak penumpangnya di dalam toilet. Pas nyokap gue sampai depan pintu toilet tuh bener, emang posisi toiletnya tuh dikunci dan masih bunyi alarm itu. Akhirnya diketok-ketok lah sama nyokap gue. Pas abis diketok-ketok pun tuh gak ada suara sama sekali. Akhirnya nyokap gue bilang, permisi saya buka ya. Soalnya kunci toilet pesawat kan bisa dibuka dari luar juga ya. Akhirnya dibuka sama nyokap gue dari luar dengan terpaksa kan, karena berisik juga kasihan penumpang yang lain. Dan pas dibuka sama nyokap gue, toiletnya tuh kosong Muebi. Bener-bener gak ada orang. Tapi kekunci. Tapi kekunci. Dan bunyi ada alarm detektornya itu loh. Bahkan toiletnya tuh gak ada bau asap rokok juga. Panik dong tuh semua pramugarinya. Nyokap gue pun kaget. Tapi ya harus tetap terlihat tenang kan. Akhirnya ya udahlah, dianggap ada yang error aja pada saat itu. Dan akhirnya salah satu pramugarinya tuh tukeran sama nyokap gue. Jadi sekarang nyokap gue di bagian ekonomi, di dekat pintu toilet itu, karena pramugari yang itu tuh takut banget katanya. Nah sekitar jam 3 pagi, pesawat hening banget karena pada tidur juga kan penumpang. Nyokap gue tuh tiba-tiba dengar kayak ada suara orang lompat-lompat gitu. Asal suaranya tuh dari tangga menuju pesawat bagian atas. Suaranya tuh kayak duk duk duk, dan itu tuh berkali-kali gitu loh. Akhirnya diceklah ke tangga. Nah tangganya itu tuh di deket toilet yang tadi bunyi itu. Pas dilihat ke tangga, di tangga tuh gak ada siapa-siapa. Terus karena penasaran, nyokap gue akhirnya naiklah sekalian ke atas. Karena suaranya tuh kayak dari bawah, terus lama-lama tuh hilang kayak ke atas gitu loh. Akhirnya disamperin nyokap gue pelan-pelan naik. Terus begitu sampai atas, hening banget juga, kayak gak ada yang habis jalan. Balik lagi lah dia ke bawah. Terus tiba-tiba dari nyokap gue yang lagi turun itu, dia ngeliat ada seorang cowok, bapak-bapak umur 35 tahun, lagi jalan ke toilet. Terus dia diem aja. Ya nyokap gue akhirnya nanya, Bapak kenapa? Ada yang bisa saya bantu pak? Terus bapak ini diem aja, berdiri di depan nyokap gue. Terus gak lama bapak ini tuh bilang, saya udah dikubur kok mbak. Wow. Kaget banget nyokap gue dengernya.
Terus langsung refleks ngomong, hah? Tapi laki-laki itu tuh gak lama langsung jalan, puter balik ke arah depan, ke arah bisnis class. Jadi dia gak jadi ke toilet gitu loh. Akhirnya nyokap gue langsung balik, duduk ke jam set lagi. Dia gak berani keluar-keluar sampai ada penumpang yang manggil, atau pagi nanti pas ngasih breakfast ke penumpang. Paginya pas pesawat habis landing, nyokap gue tuh nyamperin Nia dan ngasih tahu kejadian jam 3 pagi tadi, kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu ke dia.